Ada masa ketika langkah yang dirasa baik tetapi malah berbalik arah pada mustinya. Ada masa ketika langkah sudah berhenti, enggan untuk bergerak sama sekali. Kemudian Tuhan menghadirkan dia, seseorang yang bisa melangkah kaki bersama, berirama dalam doa. Lawu, ini ceritaku. 25 September 2020 dengan mengenakan mobil kita melesat ke daerah Sragen. Nah, dalam perjalanan kali ini menjadi kali kedua untuk saya pribadi dan beberapa dulur pendaki budiman mengunjungi gunung di tahun 2020. Setelah sebelumnya dengan gagah berani kita berhasil summit di Gunung Sumbing, untuk kali ini gunung yang akan kita kunjungi bukan sembarang gunung. Ya, Gunung Lawu. Gunung yang sempat menghebohkan dengan misteri hilangnya Alfi yang tentu sedikit membuat bulu kuduku merinding. Mobil melesat begitu kencang. Hanya dengan waktu 4 jam, kita sudah sampai di daerah Sragen, tepatnya di daerah Gemolong. Sesampainya di lokasi, kita diperkenalkan dengan yang namanya Mas Didik. Mas Didik ini adalah salah satu teman Mas Sofar Ismail, satu komunitas yang dinamakan Garangan Gunung, yang rencananya besok pagi akan ikut juga naik ke Gunung Lawu. Ngopi lur. Kelalen. Saya bisa naik kelalen, Pak. Oh iya, Pak. Maskernya coba di situ, Pak. Oke, waduh. Pak ini mau kemana, Pak? Besok mau ke Gunung Sumbing. Lawu deh. Lawu. Lawu lewat mana, Pak? Lewat mana ini? Aduh, besok mau ke Candi Ceto. Oh, Candi Ceto itu ning ndi, Pak? Itu lokasinya di Karanganyar. Nah, sekarang ini kita lagi ada di mana, Pak? Ada di warungnya Mas Didik dari Garangan. Nih saya ucapkan terima kasih banget. Gokil sekali nih. Nih. Nah, fokus dong. Ya, warung BI. Warung BI, warungnya para pendaki. Mampir. Buat yang mau ke Gunung Lawu bisa mampir ke warungnya Mas Didik. Mantap, recommended. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Ya nanti bisa dilihat di deskripsi. Sragen. Oh, Sragen. Ya, oke. Berarti rencana besok ke base camp jam berapa, Pak? Rencananya pagi jam 6. Ya. Itu kalau udah bangun maksudnya. Ya, karena bangun pagi di gunung adalah sebuah keniscayaan yang fana. Iya, benar, Pak. Betul. Oke. Besok mau berangkat sama siapa saja, Pak? Besok rencananya dari Tegal pendaki Budiman ada 4 orang, terus dari Garangan 5 orang. Jadi saya ikutnya mana sama siapa, Pak? Saya juga nggak tahu Anda siapa juga saya nggak tahu. Aduh, gokil. Mohon maaf jadi mohon maaf. Aduh. Ya. Oke, sampai ketemu di besok pagi di Bagas Alam Street bersama dengan rekan-rekan semuanya. Oke, selamat malam. Setelah puas ngopi santai, karena sudah malam, akhirnya kita pun memasukkan carrier ke dalam kamar dan selamat malam. Keesokan harinya sebelum meninggalkan di warung BI, kita pun berpamitan terlebih dahulu kepada bapak dan ibu selaku pemilik rumah dengan harapan kita bisa naik dan turun dengan selamat. Ayo Pak Bu, berangkat dulu. Ya, dadah. Dari rumah Mas Didik, kita pun kembali melesat menuju ke tempat base camp. Kalau boleh jujur, sebenarnya agak sedikit membosankan. Di dalam mobil MVP berisikan 7 orang plus tas carrier, tentunya sangat menyita kaki yang seharusnya bisa duduk santai di dalam mobil. Nah, tetapi beruntungnya kita di sepanjang perjalanan kita selalu disuguhkan pemandangan khas pegunungan yang tentu bisa sedikit membuat kita lebih bersabar. Selamat datang Candi Ceto. Dan tak terasa 1 jam di jalan, kita pun udah nyampe di base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Alhamdulillah
kita udah nyampe di base camp Candi Ceto. Habis ini nanti mau daftar simaksi pendaftaran dan lain-lain dan pemeriksaan barang bawaan. Semoga kita semua rombongan nanti pada saat diperiksa urus saja biar lancar semua, biar pendakian pun bisa langsung dilakukan seperti itu. Mantap. Oke, nanti lihat keseruannya di dalam. Oke, terima kasih. Ini lagi ngisi formulir dulu. Iya. Ngisi nama, alamat, nomor telepon dan nomor telepon keluarga. Halo Mas. Nomor HK apa sih ini? Waduh. Nah, setelah semuanya sudah terisi semua, formulir pun diajukan ke pihak base camp. Nah, untuk di pihak base camp via Candi Ceto ini sendiri mewajibkan untuk yang akan mendaki itu wajib 18 tahun ke atas. Nah, untuk yang masih di bawah 18 tahun, ya mohon maaf, bisa dicoba di tahun depan ataupun bisa menggunakan porter lokal dengan biaya tersendiri. Seperti itu. Cek. Lapor jam 9.30. Pendaftaran simaksi selesai, pendakian dimulai. Oke. Mari Pak. Go Mas. Halo. Dari tempat base camp kita menuju ke gerbang pendakian. Di gerbang pendakian kita kembali melakukan registrasi ulang untuk melakukan pembayaran yang dikenakan 20.000 per orang. Nah, karena momennya masih bertepatan dengan musim COVID-19, jadi untuk melakukan pendakian di Gunung Lawu via Candi Ceto agak sedikit ketat. Antara lain yang perlu dilakukan oleh para pendaki adalah wajib menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan harus jaga jarak dengan rombongan lain. Itu harus dilakukan. Setelah semuanya sudah beres, kita kembali mendapatkan arahan, briefing dari pihak base camp perihal tata tertib dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama di Gunung Lawu ini. Mengingat Gunung Lawu sendiri adalah bukan gunung biasa. Di pos 3 itu ada Di warung, pos 3 ada sumber mata air. warung, camp area. Terus camp selanjutnya itu ada di pos 5, pos 4. Pos 5, pos sama Gupaan. Di pos 4 itu nggak disaranin camp. Soalnya tempatnya itu miring kan. Minimal itu kalau nggak kuat di pos 3, kalau masih kuat itu pos 5, kalau nggak Gupaan. Betul. Siap. Terus besok summit kan. Summit kan nanti pas Dieng. Itu ada Gapura kan. Gapura itu ambilnya jalur ngiri. Pokoknya jangan nganan, jangan sampai ke lurus. Soalnya di situ banyak yang hilang di situ. Gapura. Banyak hilang Mas. Sesudah mendengarkan arahan dari pihak base camp, tepat jam 10 siang, pendakian pun segera dimulai. Mulai pendakian lebih baiknya kita berdoa dulu untuk kita semua naik selamat, turun selamat semua. Amin. Leno, bojomu tak gawa. Sebenarnya agak sedikit takut, 7 bulan lamanya coba nggak mendaki, sekali mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto yang memang memiliki trek lumayan panjang. Namun rasa-rasanya malu untuk mengeluh. Sebagai pria bercap dengkul besi dan tak berudel, malu dong. Untungnya teman saya sangat memahami betul. Status saya sebagai pendaki kalem yang selalu jalan di bagian belakang namun paling terdepan memahami perasaanmu. Waduh, siapakah dia? Untuk saya pribadi dan beberapa teman pendaki budiman dalam pendakian kali ini bisa jadi adalah ya cukup melelahkan karena udah 6 bulan nggak mendaki sejak terakhir 8 bulan. Waduh, saya 6 bulan terakhir di Gunung Sumbing. Nah pada saat itu juga bulan Maret Maret ya. Maret. Saya kemarin Kapan? Mas Bagas
Sindoro. Nah, Oktober kalau nggak salah. ya, 2019. itu terakhir. Terakhir. Berarti 8 bulan lebih ya. 8 bulan lebih ya. Tahun lah malah tahun. Iya, lumayan juga sih makanya ini. Oke. Tapi Mantap ya ini, nggak Lur. apa-apa. Candi Cetok. Mantap. Mantap lur. Nggak usah tanya gimana treknya, gimana capeknya, yang penting waduh lah nikmatin aja. Oke. Permisi mas. Iya, monggo. Udah nyampe di Candi Ketek atau Candi Nabil. Candi Nabil. Sorry. Oh ya. Nih. Borobudur. Candi Ketek. Mirip seperti Borobudur. Ini nggak boleh masuk. Jadi kita lanjut aja. Oke. Wah. Perhatian, perhatian. Bagi para pendaki dilarang keras menangkap dan memburu satwa liar. Oke. Kalau mau nangkap semut mah nggak masalah. Hehehe. Kita istirahat dulu. Aman mas? Aduh. Aman dulu. 1 jam jalan kaki dari tempat base camp menuju ke pos 1. Akhirnya kita pun istirahat terlebih dahulu, melemaskan pegal kaki yang telah lama tidak untuk mendaki. Dari pos 1 ke pos 2 estimasinya berapa mas? 2,5 jam. 2,5 jam. Sedang Pos 2 ke pos 3 sekitar 1,5 jam. Pos 3 sampai pos 4 paling 1 jam. Dari pos 4-nya ke Sunrise Camp paling 15 menit. Ke tempat camp di Kupang Menjangan. Itu estimasi kalau enggak banyak berhenti. ya semoga aja kita bisa tepat waktu. Kalau ada kayak gitu sih mah semangat. Waduh, siapa? Coba saya zoom dulu. Waduh. Kita istirahat dulu, lur. Udah jalan dari base camp ke pos 1 1 jam. Oh, setengah jam. Oh ya. Ini buat para pendaki namanya Mas Faizun, porter. Bukan mas, saya pendaki ulung tayeng. Terima untuk bawa tas carrier 2000 sampai puncak. Ya 2000 mas. Kapten aman kapten. Aduh. Oke. Oke lah, kita lanjut aja. Langkah kaki pun kembali berjalan seiring dengan matahari yang teriknya semakin mencekik. Tidak butuh waktu lama, 1 jam berjalan dari pos 1 ke pos 2. Akhirnya kita pun sampai juga. Tepat di jam 12 siang, akhirnya kita pun istirahat lagi. Prakseng pos 2. Istirahat dulu lur, jangan dipaksakan ya mas. Siap. Ambil nyantai lur. Tadi kita udah jalan lagi dari pos 1 ke pos 2 1 jam ya, 1 jam. Jalannya lumayan landai lah. Cukup menyita keringat tapi nggak masalah. Dan untungnya setiap kali gua mendaki, emak gua tuh baik banget nih. Selalu bawain pisang, jajanan, Terus ini apa lagi? air surga. Aduh. Tapi jangan disalah arti. Air surga. Oke, cicipin dulu lur. Mantap lur. Bisa jadi selain ketahanan fisik yang mumpuni, bersenda gurau di sela waktu istirahat bisa juga dijadikan energi tambahan tatkala pegal kaki mulai terasa. Api kompor pun mulai dinyalakan. Itu artinya waktunya kita untuk markipat. Mari kita merapat. Sudahi kesedihanmu dan seduhlah kopi bersamaku. Seruput lur. Aman mas? Aman mas. Oh iya. Tepat jam 12.30 pendakian pun kembali dilanjutkan. Nah, untuk trek yang dilalui sendiri dari pos 2 menuju ke pos 3 masih sama. Kontur tanahnya terjal
dan banyaknya debu tentu sangat mengganggu. Namun, saya berpikiran gini, oh ya, mungkin ini juga mengapa pihak Basecamp mewajibkan para pendaki menggunakan masker. Selain penangkal virus COVID-19, masker juga bisa difungsikan sebagai penghalang debu yang bisa saja mengganggu pernafasan kita. Dari pos 2 ke pos 3 terjal banget coy, mantap lur. Noh, Ini dari gimana nih? pos registrasi ini jalurnya kayak terus lur. 11-12 sama suanting lah. Aman mas, sampean mas. Gas tipis-tipis lur. Oh iya dong. Aman mas Dik. Aman. Halalah. Akhirnya nyampe juga di pos 3 nih. Kondisinya ramai banget cuy. Rame banget kayak pasar minggu. Pasar Pasar Minggu. minggu kalah lur. Ramai banget. Oke lah. Jangan lupa tetap pakai masker, oke? Oh iya Kalau Jo, di kerumunan. tetap protokol apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Di pos 3 ada air bersih, alhamdulillah. Jadi kita persediaannya udah kosong, diisi dulu. Dan airnya gimana rasa airnya mas? Seger mas? Seger parah. Oh belum ngerasain. Parah. Enak. Parah seger. Aduh. Jelas. Si. Ini kemburi ya. Tadi saya udah ambil air minum, mau saya cobain dulu. Kameranya ngarahin kok. Sorry lur. Tadi dari pos 2 ke pos 3 jalan sekitar 1 jam. Dari pos 3 ke pos 4 masih berapa jam lagi mas? Gimana? Pos 3 ke pos 4 berapa jam lagi? Sekitar ada 2 faktor kemungkinan. Apa? Kalau kita jalan satu kelompok doang, itu kita sejam setengah. Tapi kalau kita berdua kelompok, Terus? itu bisa 1 jam hingga bisa lebih cepat lagi setengah jam. Asal kelompoknya itu Yang mana? Saya juga kadang bingung. Kok di gunung ada aja yang gini? Tuh. Saya lihat matanya berasa lihat jodohku gitu. Waduh, enggak jadi ya. Ntar ada yang marah. Woi Mas Sofar nggak kelihatan. Aman? Oh iya. Aman Bill. Aman. Sedikit aman. Oh iya. Aduh. Kapten nggak ada suaranya kapten. Aman sih. Nih Mas Porter yang dari pos 1 sampai pos 3 nggak ada keringatnya beneran nih. Nggak tahu nih orang gimana. Keringet tenang. Oh keringetan. Tapi keringetnya saya hisap kembali. Hisap kembali. Biar ngirit air minum mas. Soalnya air so mahal. Ayo lanjut lur. Ini nggak ada suaranya nih mas. Mantap. Oh mantap. Terpantau Mas Porter nih. Waduh ini lagi pada ngapain coba. Waduh. Aduh salamannya nggak usah lama-lama woi. Aduh Setelah puas istirahat dan mengisi persediaan air di pos 3, langkah kaki pun kembali berjalan, menampaki jalanannya berdebu dan langit yang kian sore. Tampak Mas Porter garangan yang justru terlihat sumringah. Wah, usai gombal maja di sepanjang perjalanan. Dasar kadal garangan. Woi. Halo Mas Porter aman. Alhamdulillah tadi dapat suntikan infus. Apa itu? Ya gombalan-gombalan sedikit untuk cewek dan senyuman-senyumannya dia. Waduh. Istimewa pokoknya lah. Dari hati turun sampai kaki pokoknya. Buset. Gemetar. Dari 10 sampai 100 dapat berapa dia? Baru 6. Oh baru 6. Kita kembali berjalan menuju ke pos 4. Di pos 4 kita tidak banyak istirahat mengingat waktu yang kian sore, dan memang target kita akan ngecamp di pos 5 atau kalau enggak ya di Kupak Menjangan. Sesuai target dari awal yang dikatakan oleh Mas Porter, insya Allah kita akan nyampe di pos 5 sebelum maghrib. Dan benar adanya,
tepat jam setengah 6, alhamdulillah kita nyampe juga. Hui. Lokasi di sekitar pos 5, jujur aja gue sedikit takut sih. Nih, lewat daerah sini sepi banget, berasa ada yang liatin gitu loh. Nih, alhamdulillah udah nyampe pos 5 nih. Jadi di tiap pos ini ada tempat, ini namanya apa saya nggak tahu. Nih, kayak menyan gitu. Ini untuk menunjukkan untuk tiap pos. Yalah, lanjut. Sekarang kita udah nyampe di pos 5 dan suasana sini udah gelap. Dan udah jam berapa tadi? Jam 18 lebih 10. Niat awal mau di ngecamp di mana tadi? Kupak Wejangan, karena mengingat waktu dan melihat kondisi fisik. Jadi kita nggak boleh memaksakan. Jadi akhirnya kita putuskan untuk ngecamp di sini gitu. Nanti setelah ini kita mau mendirikan tenda terlebih dahulu, habis itu mau makan, terus istirahat. Jangan dipaksakan, jangan tidur terlalu malam. Ingat, kita nggak sampai di sini doang. Jadi kita kita mau ke puncak, oke? Ikuti terus keseruannya. Oke. Tepat jam 6 sore kita pun bergegas mendirikan tenda. Sempat diwarnai drama, saya yang mulai kelelahan, mulai merasakan kram di bagian kaki, dan punggung pun mulai kaku seketika. Tenda yang diharapkan cepat jadi pun, yang ada malah kita salah masang frame. Jadi tambah lama. Waduh, kayaknya sore nyukup tuh kayak frame salah tuh. Frame salah. Tuh, sisi kayak anak ya. Proses pendirian tenda. Sesudahnya kita masuk ke dalam tenda, lalu kemudian masak masakan. Asik. Mas Porter Aldo Barreto seketika menjadi chef Juna dadakan. Saya jadi tahu nyatanya nahan perut lapar lebih sakit ketimbang nahan rasa cemburu. Hobinya apa, Dok? Kudai.